Pada episode sebelumnya, setelah diterima menjadi anggota tim basket Shohoku, ternyata Sakuragi harus mempelajari teknik dasar bermain basket yaitu dribble. Sementara Rukawa dapat melewati hadangan Kogure dan memasukkan bola ke dalam keranjang, membuat Haruko kagum. Sahabat-sahabat Sakuragi berbincang mengenai Sakuragi yang sudah seminggu berlatih basket. Mereka memutuskan untuk melihat perkembangan Sakuragi di lapangan. Saat tiba di lapangan basket, Yohei dan teman-temannya terkejut, ternyata banyak para siswi yang ingin menonton latihan basket. Mereka pun menjadi penasaran, lalu melihat melalui kaca di bawah tembok. Ternyata para gadis bersorak-sorai, menyemangati permainan basket Rukawa. Bahkan, Haruko pun hadir berteriak menyemangati Rukawa. Sementara Sakuragi masih berlatih mendribel bola di pinggir lapangan. Sambil berlatih, Sakuragi berangan-angan suatu hari akan menjadi pemain basket yang handal. Melewati setiap pemain lawan dan melampaui gorila monyet Akagi saat melakukan dunk. Di saat itu, gorila dan Haruko akan mendukung dan mengaguminya. Dan gorila mengizinkan adiknya berjalan dengan Sakuragi. Di tengah Sakuragi yang sedang asyik berhayal, tiba-tiba Ayako memukul batok kelapa Sakuragi dari belakang, hingga menyadarkannya. Di saat Sakuragi sadar, ternyata dia sedang mendribel angin, lantaran bolanya terlepas. Sakuragi bertanya kepada Ayako, kapan dia bisa berlatih bersama anggota tim lainnya. Ayako menjelaskan untuk dapat berlatih bersama anggota lainnya, Sakuragi harus dapat melakukan hal ini dan itu, kata Ayako sembari dia memberikan contoh. Lalu Ayako memberikan bola basket kepada Sakuragi, menyuruh melakukan gerakan seperti yang telah dicontohkannya. Tanpa diduga, ternyata dengan mudah Sakuragi dapat meniru gerakan yang dicontohkan Ayako. Bahkan, Sakuragi melakukannya dengan kecepatan yang tinggi. Membuat seisi lapangan tertarik melihat dan mengagumi kecepatan yang dimiliki Sakuragi. Setelah berhasil meniru gerakan Ayako, Sakuragi pergi memasuki lapangan. Dia merasa telah pantas berlatih bersama anggota tim lainnya. Namun, langkah Sakuragi terhenti oleh Akagi yang masih menyuruhnya untuk berlatih dribbling. Sakuragi terdiam, wajahnya menunjukkan kekecewaan dan tidak mau melakukan apa yang disuruh Akagi. Setiap Sakuragi merubah arah jalan, Akagi menghadangnya, hingga Sakuragi pun melewati bawah kaki Akagi. Namun, seketika Akagi memegang kakinya. Tentu saja hal tersebut membuat Sakuragi marah kepada Akagi. Teman-teman Sakuragi yang menyangka Sakuragi akan berkelahi dengan Akagi, datang untuk menenangkannya. Namun, nasib sial menimpa mereka. Teman-teman Sakuragi yang berusaha menenangkannya, mendapatkan obat sakit kepala dosis tinggi berupa benturan kepala Sakuragi. Lalu Sakuragi pun merebut bola dari setiap pemain. Kelakuan Sakuragi membuat murka Akagi. Lalu menyuruh Sakuragi melakukan dribbling sebanyak 500 kali. Bukannya menuruti, Sakuragi malah memaki Akagi dengan mengatakan gorila tua yang tidak mau mengakui kekalahan saat duel basket 1 lawan 1. Sementara itu, Akagi mengatakan kalau kejadian tersebut hanya kebetulan belaka. Sakuragi yang tidak mau mendengarkan lagi ucapan Akagi, berbalik bermaksud ingin melakukan dunk. Namun, sesaat kemudian Akagi menendangnya hingga terjatuh. Mengakibatkan suasana di lapangan basket semakin tegang. Sakuragi bangun, lalu mendatangi Akagi dan memberi obat sakit kepala dosis tinggi pula, berupa benturan kepalanya. Sakuragi yang marah karena dilarang melakukan dunk, akhirnya meninggalkan lapangan basket. Tidak ada yang dapat menghalanginya, bahkan Haruko. Akankah Sakuragi berhenti bermain basket? Lalu apa yang akan dilakukan oleh Akagi setelah Sakuragi meninggalkan tempat latihan basket? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.